Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal CO2 lah, soal emisi karbon. Sebelumnya penulis sudah bahas mengapa kok harusnya jangan CO2 yang dibatasi. Tapi ya kenyataannya emisi karbon yang dibatasi. Cuma ini kaitannya dengan yang uji emisi di Jakarta ya. Uji emisi di Jakarta itu sebenarnya pakai acuan masa lampau ya. Jadi nggak ada CO2 yang dibatasi. Jadi yang dibatasi itu harusnya kan CO, tapi ya maklum media itu entah mengapa ya menyebutnya malah CO2 yang dibatasi untuk tipe kendaraan bensin dan diesel. Jadi harusnya kalau kita mengacu ke peraturan gubernurnya sendiri, bahaya, tahu-tahu mendadak belok ya. Penulis tadi telat reaksi gara-gara masker nih. Maskernya mau apa? Mau naik-naik, gak enak. Lagi mau benahi masker, ada kendaraan nyebrang sembarangan. Dan nggak disangka juga itu nggak ada apa-apa, tahu-tahu nyebrang ke kanan sendiri. Padahal iya jarak kanan cukup jauh. Motor penulis juga kelihatan di spion. Entah mengapa mepet kanan mendadak gitu ya. Iya, makanya itu perlu ya kita itu berdoa. Karena kadang gitu problemnya cuma dari sisi kesempatan aja. Seandainya penulis telat 1 detik bisa aja nabrak. Kecepatan 1 detik juga bisa aja nabrak. Jadi ya berdoa itu penting karena membantu yang selisih 1 detiknya itu. Ya alhamdulillah nggak celaka lah. Balik lagi, CO2 itu sebenarnya merupakan gas buang apa jenis? Gas buang alami ya. Semua sisa pembakaran itu menghasilkan CO2. Orang bernafas juga menghasilkan CO2. Iya memang apa namanya motor opo ya.
Ini suspensinya salah, ini beli punya Honda paling ya. Bannya juga diganti yang gede, jadinya nggak stabil. Motornya keren sih, motor-motor zaman segitu ya. Itu kelihatan banget apa suspensinya itu ada dua, yang satu mesin tapi yang satu belakang itu. Cuma karena ya pakai punya suspensinya Honda, jadi amburadul gitu handlenya. Mentul. Tujuan apa membatasi CO2 sudah penulis bahas sebelumnya. Jadi CO2 itu dibatasi karena dianggap gas penyebab efek rumah kaca, walau sebenarnya ada yang lebih parah, yaitu asap pesawat. Tapi intinya sekarang ini ngetren membatasi emisi gas karbon dioksida. Namun yang dilaksanakan di Jakarta itu adalah emisi karbon, CO, karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini beda daripada karbon dioksida. Yang bikin kritis lagi adalah karena waktu kita melakukan uji emisi, itu ada CO, ada CO2, ada. Di karbon dioksida ada, karbon monoksida ada. Sifatnya beda. CO2 adalah molekul stabil, molekul yang walau memang bisa membahayakan manusia, tapi secara general, secara umum enggak. Nah, sementara gas CO itu adalah gas reaktif yang ikatan atomnya belum sempurna, yang kalau ketemu oksigen dia bisa bereaksi sehingga membentuk CO2. Karena ikatan nggak stabil ini, makanya bisa menyebabkan efek kehabisan nafas kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya karbon dioksida itu termasuk aman ya, karbon monoksida itu dianggap beracun. Yang dibatasi oleh aturan gubernur itu CO. Dan karena apa? Pakai aturan kuno, satuannya pakai persen. Kalau motor kalau nggak salah aturannya ada yang 5%, 4%, sementara mobil yang lama 3%, yang baru 1,5%. Apa angka itu sulit dicapai? Enggak juga. Karena kebanyakan mesin ya yang dalam kondisi bagus itu hasil CO-nya kecil. CO itu sebenarnya merupakan tanda ketidaksempurnaan pembakaran. Jadi kalau misalnya CO-nya tinggi, itu biasanya tanda motornya bermasalah. Tapi ya CO ini ya kembali lagi ya, CO ini bergantung juga dengan irit dan boros. Motor irit CO-nya kecil. Kalau nggak gitu, misalnya butuh CO-nya kecil, mengapa kok kendaraan nggak dibuat sangat irit banget? Sangat irit itu maksudnya rasio bensinnya dibuat sangat sedikit bila dibanding udara. Yang masalah adalah efisiensi kendaraan berkurang. Jadi ada yang namanya efisiensi ideal. Kalau mau efisien, betul-betul efisien, itu rasionya 14,7. Kalau mau tenaganya paling top, itu 12,5.
Ini tentu dengan asumsi bensin yang KW1. Kalau bensin KW3 kayak Pertamax ya kita nggak bisa pakai acuan itu. Apalagi kalau KW4, KW5 macam Pertalite, wah wis, ya nggak bisa lah ya. Terus rasio tersebut menyebabkan perubahan ya keluaran lah ya. Kalau CO-nya berkurang, maka CO2-nya akan nambah. Karena memang CO itu merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna. Makin sempurna pembakaran, maka CO-nya berkurang, CO2-nya nambah. O2-nya berkurang mungkin ya, lupa penulis. Ya apa sih rumusnya? Soalnya semua itu ya keseimbangan gitu. Kalau misalnya dibuat sangat irit sekali, NOx-nya yang nambah, nitrogen oxide-nya yang nambah. Dan NOx ini juga yang juga yang jadi polutan juga. Beda lagi efeknya. Jadi kalau nitrogen oxide itu apa ya efeknya? Pokoknya salah satu efek buruk juga. Makanya kendaraan yang diharuskan untuk ramah lingkungan itu dia memperhatikan rasio bahan bakar benar-benar. Nggak terlalu irit, nggak terlalu boros. Jadi apa? CO-nya diperhatikan, NOx-nya juga diperhatikan, nitrogen oxide. Terus apa kalau sudah gitu ramah lingkungan? Penulis ini bingung ya, karena ya yang standar Jakarta ini kan dia pakai persen ya, padahal kalau mengukur polusi itu mengukurnya pakai metode baru ya, mengukurnya berapa gram kah, berapa mililiter kah emisi karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oxide, sulfurnya dari kendaraan itu selama sehari pemakaian. Karena nggak ada sehari pemakaian, maka diukurnya per kilometer. Bukan apa tadi penulis sebut NOx. Sama satu lagi harusnya HC ya, hidrokarbon. HC ini juga angkanya muncul kalau kita melakukan uji emisi yang pakai gas analyzer ya. Nah kalau yang emisinya Jakarta itu kan masa lampau, nah itu pakai persen ya, pakai persen. Padahal harusnya kalau kita mengikuti standar yang baru, standar Euro, standar racun-racunan, itu kan yang diukur gram ya, miligram per kilometer. Oh ya, penulis tadi sebut sulfur, mungkin enggak ya. Kalau sulfur itu mungkin untuk mobil diesel.
Nah, balik lagi lah. Keputusan Jakarta menerapkan uji emisi itu ya sebenarnya mengikuti tren ya. Bagus juga, bagus juga. Cuma yang masalah jadi menimbulkan eh, apa jenis rasa aman yang salah gitu loh. Persepsinya seakan-akan kalau semua kendaraan sudah diuji emisi, maka kotanya akan lebih bersih. Ya enggak lah, ya enggak. Kenapa? Karena uji itu sangat-sangat gampang untuk diloloskan. Kendaraan yang sudah umur 10 tahun pun rasanya gampang kalau tahu triknya. Jadi kalau di luar negeri eh, pengujian uji emisi disertai dengan pengujian standar kendaraannya. Apa knalpotnya masih standar? Apa catalytic converternya masih ada? Apa wis macam-macam lah, wis pokoknya semua hal itu apa filter udaranya apa standar, yang lain-lain gitu. Kalau di Indonesia rasanya enggak. Uji emisi ya uji emisi tok. Ya penulis selama ini lihat hasil uji emisi nggak pernah ya lihat yang CO-nya itu sampai lebih dari 1,5%. CO itu paling 0,6, 0,7, bahkan ada yang 0%. Karena memang kendaraannya disetel. NOx ya dihitung, padahal itu penting juga. Jadi yang dibatasi kalau nggak salah cuma CO sama HC ya. Dan itu mudah dilakukan selama kendaraan ini gak boros. Kalau kendaraannya bukan Honda Supra Fit gitu, kemungkinan lulusnya pasti besar. RX King misalnya ya, yang 2 tak gitu. Kan asapnya itu memang nambah CO, tapi ya itu bisa dikecilkan juga kan. Lagi pula batas untuk motor gede banget ya. Apa berapa? Hampir 4,5 atau pokoknya lebih tinggi dari mobil lah. Mengapa bisa tinggi? Karena itu mengakomodasi mesin-mesin Honda ya, yang zaman dulu yang boros, kapasitas mesin kecil. Dan ya tetap aja ya, walau motornya Honda Beat itu gampang mau lulus itu. Cobalah cari trik-triknya orang barat how to pass emission ya. Biasanya sih kalau mereka kan motornya mobilnya injeksi. Yang langkah pertama itu adalah beli sensor oksigen, karena sensor oksigen itu jadi yang utama penyebab kendaraan jadi poros. Habis itu ya udah tinggal disetel irit, dan nggak boleh pakai piggy bank. Sementara kita gampang aja pakai piggy bank. Kalau yang motornya karbu tinggal setel karbu. Kalau untuk bensinnya, penulis sarankan Pertamax karena premium sudah nggak ada ya. Kalau misalnya ada premium, enak premium ya. Tapi karena premium nggak ada ya, Pertamax terpaksa. Jangan pakai aditif. Ya boleh lah ya kalau misalnya sementara, karena aditif itu kayak Prinos, kayak PRF Turbo yang minyak atsiri, atau ya kayak Eco Racing itu kan dia meninggalkan apa cairan atau zat yang tidak terbakar di piston. Nah itu dia bisa meningkatkan kompresi, walau ya itu butuh syarat juga, jangan dipakai kebut-kebutan, jangan dipakai geber-geberan, pakai RPM rendah aja. Nah itu bisa mengurangi.
Jadi jalannya pelan-pelan ya. Kalau sudah pakai itu, jalan RPM rendah terus. Nanti cairannya itu ngedembel, numpuk-numpuk di piston, kompresnya akan nambah dan ya itu gak bocor lagi setelah kompresinya. Itu tapi ya tahu sendiri lah ya, namanya kendaraan itu. Kalau kita kembali ke soal kembali ke soal bersih atau enggaknya setelah ada peraturan tersebut. Yang pertama adalah semua kendaraan, kebanyakan kendaraan itu emisinya pasti bagus. Yang pertama karena sekarang jarang ada 2 tak. Yang kedua adalah yang mesinnya bermasalah sedikit. Orang itu pasti ya motor berasap itu jadi masalah serius gitu. Nah, jadi kebanyakan kendaraan itu pasti lulus. Nah, karena kebanyakan kendaraan pasti lulus, uji emisi ini tidak membawa banyak perubahan berarti, karena ya sebelum dan sesudah uji emisi ya sama saja polusinya, nggak beda. Yang kedua adalah karena emisi hitungannya pakai persen, mau yang keluarnya banyak atau sedikit tetap aja bisa lulus. Jadi misalnya ada mobil ya, tiap keluaran gas buangnya menghasilkan jauh lebih banyak polusi daripada motor. Mobil misalnya 5000 cc atau terlalu tinggi lah, 2500 cc dibanding dengan motor 150 cc. Kan polusinya jauh lebih besar yang 2500 cc. Apalagi misalnya konsumsi bahan bakarnya 8 km per liter dibanding dengan ya kayak inilah, anggap aja 40 km per liter. Bener gak? Ya wis ini 39,6, 40 km per liter. Anggap segitu, 40 km per liter. Berapa kali itu? 5 kalinya. Tapi kalau diuji emisi apa kelihatan? Mau pakai persen? Walaupun misalnya sama-sama emisi karbon persentase CO-nya itu adalah 1% ya. 1%-nya yang 150 cc ya beda dong daripada 1%-nya 2500 cc. Efek samping dari uji emisi ini adalah orang jadi merasa aman pakai mobil yang cc-nya gede-gede. Orang akan nggak peduli ya. Enak pakai Innova, ngapain beli pakai yang Caila yang 3 silinder 1000 cc. Polusinya sama kok. Lawang sama-sama 1% atau ya segitulah. Ngapain nggak milih yang mahal, yang enak, yang nyaman gitu ya. Padahal ya relatif juga sih nyaman atau enggaknya itu ya. Kenapa nggak pilih yang mewah, Innova atau Fortuner? Ngapain mau milih Caila atau Sigra? Toh polusinya sama. Itu kan jadinya. Jadi apa ya? Menurut penulis itu aturan penerapan uji emisi di Jakarta itu hanya ngikutin tren. Tapi sebenarnya ya nggak ada efek berarti ya. Nggak ada nggak ada pengaruh signifikan terhadap pengurangan polusi. Mau signifikan bagaimana?
Lawang orang kalau mau beli motor ya wes beli mobil ya wes beli, dijamin semua mobil semua motor itu pasti lulus karena ya standarnya aja loh, standar tahun berapa itu, 2008. Tahun 2008 kalau nggak salah itu aturannya gubernurnya. Sekarang sudah berapa? 2021. Ini selesai berapa itu? 13 tahun. Lebih dari satu dekade. Padahal negara-negara lain sudah pakai Euro 6. Motor-motor kita masih Euro 3 maksimal. Sudah beberapa tahun yang lalu Euro 3. Sudah lebih dari 10 tahun kayaknya ya Euro 3 ini. Jadi standar yang dipakai Jakarta itu lebih kuno daripada standar motornya, jauh lebih kuno. Karena kan standarnya Euro 3 itu mengharuskan mengukur pakai miligram per kilometer. Sementara yang dipakai DKI pakai persen. Ya ada ya standar dunia. Ada sih memang yang pakai persen, tapi kan yang kuno. Standar yang ya negara asal-asalan lah ya. Nah, nggak ngerti lah ya. Tapi ya itu mungkin usaha untuk cari duit mungkin ya. Menghidupi bengkel-bengkel anu, bengkel yang punya uji emisi. Nggak jelas lah. Ya wes gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nyetirnya agak beres.